Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktisi akupuntur, petambah udang di manapun berada. Kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam budidaya udang, yaitu mengenai pakan alami, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kopi Buddha sebagai pakan alami yang kaya nutrisi bagi udang. Pakan alami ini penting karena memang pada awal budidaya biasanya udang itu belum bisa memakan pelet yang kita berikan secara optimal. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa itu komoda, nilai gizinya berapa, atau apa saja nilai gizinya, dan juga bagaimana kita menumbuhkan kopi Buddha di dalam tambak kita. Ya. Nah, kenapa pakan alami ini penting? Ya, ada beberapa hal yang mendasarinya. Yang pertama, PL atau benur yang kita tebar itu terbiasa dengan pakan alami yang ada di hatchery, ya. Biasanya diberi artemia maupun rotifera. Sehingga ketika kita tebar di tambak, ya benur belum terbiasa dengan pakan berupa pelet, ya, pada awal budidaya itu. Meskipun kita tetap memberikan pakan dalam bentuk pelet ini mulai di usia 1 atau 2 untuk membiasakan benur memakan pelet yang kita berikan. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga bahwa untuk adaptasi untuk pertumbuhan awal ini benur memiliki atau membutuhkan nutrisi yang cukup tinggi. Ya. Ini perlu kita suplai dari pakan alami tersebut, ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tinggi dari benur ini. Nah, perlu juga ketersediaan pakan secara kontinu di tambak atau sering kita sebut dengan equilibrium. Karena apa? Karena memang udang ini termasuk continuous feeder, membutuhkan pakan secara kontinu, ya, terus menerus. Ya. Nah, salah satu pakan alami yang potensial untuk dikembangkan di tambak, yang bisa dimanfaatkan tambak adalah kopi Buddha. Ya. Kopi Buddha ini sangat potensial. Kenapa? Ada beberapa keuntungan dari kopi Buddha ini. Yang pertama, kandungan proteinnya tinggi. Ya, protein sangat penting untuk hewan-hewan air, terutama di sini yang kita bahas adalah udang. Ini membutuhkan protein yang tinggi. Kemudian kopi ini juga mengandung asam lemak tak jenuh yang tinggi juga, highly unsaturated fatty acid. Ini dibutuhkan oleh benur juga. Kemudian juga mengandung asam amino esensial, ya, yaitu asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh udang itu sendiri, sehingga perlu suplai dari luar. Nah, kopi ini memiliki asam amino yang esensial cukup tinggi juga. Kemudian juga mengandung pigmen astaxanthin sebagai antioksidan tentunya, ya. Dan ini juga beberapa penelitian menunjukkan bisa meningkatkan pertumbuhan, ya, pertumbuhan dan juga tingkat kesuburan. Nah, ini yang penting juga bahwa kopi ini ukurannya cukup besar, 0,5 sampai 2 mm, sehingga bisa dimakan oleh udang, ya, terutama benur atau pos larva pada awal penebaran. Nah, ini ada beberapa manfaat dari komoda ini, ya. Kalau kita kasihkan kepada udang, itu bisa meningkatkan kelangsungan hidup larva. Kemudian juga tingkat pertumbuhannya juga lebih tinggi. Jadi ini dua hal yang penting. SR tinggi, pertumbuhan juga tinggi. Jadi yang kita harapkan sehingga nanti ketika pada bulan pertama sampling itu pertumbuhan awalnya bisa lebih tinggi. Kemudian
kopi ini juga memiliki daya cerna yang lebih besar. Artinya ketika kopi dimakan ke udang, nah itu udang mudah untuk mencerna kopi ini. Seperti kita ketahui bahwa pencernaan udang itu sangat pendek, sehingga butuh pakan yang mudah dicerna. Ya. Kemudian pigmentasi kopepoda tadi dapat meningkatkan kelangsungan hidup dan juga pertumbuhan larva atau poslarva udang. Kemudian juga bisa meningkatkan daya tahan, tadi hubungannya dengan tingkat kelangsungan hidup. Oke, sekarang bagaimana cara menumbuhkan kopepoda di tambak? Nah, ini kan perlu usaha kita supaya pada awal tebar atau sebelum tebar, kopepoda itu bisa tumbuh dengan baik, bisa dominan di tambak kita. Ya. Nah, biasanya kita lakukan untuk kopepoda ini pada awal atau pada ketika kita melakukan persiapan air. Ya. Setelah kita sterilisasi air, kita tumbuhkan fitoplankton, kemudian juga kita tumbuhkan kopepoda ini. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan, bahan yang bisa digunakan untuk menumbuhkan kopepoda di tambak adalah fermentasi dedak atau fermented rice bran. Kenapa kita menggunakan dedak? Karena dedak ini mengandung karbon organik yang dibutuhkan oleh zooplankton maupun juga bakteri. Ya, ini bedanya kalau kita menumbuhkan zooplankton, kita butuh unsur C organik, dan juga N. Sementara kalau kita ingin menumbuhkan fitoplankton, itu kita membutuhkan unsur N, nitrogen, dan juga P, fosfor. Ya. Jadi ini penting kita untuk menumbuhkan kopepoda ini perlu adanya suplai bahan organik, ya, bahan organik, dan yang paling mudah kita gunakan adalah dengan menggunakan dedak ini ya, dedak tapi kita fermentasi ya. Karena kalau kita tidak fermentasi nanti dia masih kompleks, agak sulit kita dimanfaatkan oleh kopepot ini. Jadi kita fermentasi dulu supaya terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga bisa dimanfaatkan oleh kopepoda ini. Nah, aplikasinya berapa? Biasanya kita aplikasikan untuk standar itu 10 ppm atau 10 mg per liter. Ya, kira-kira atau dengan perhitungan kalau luasnya 1000 meter persegi, ya, dengan ketinggian 1 meter misalnya, itu butuh 10 kg dedak ya, fermentasi ini. Ya, dedak. Jadi 10 ppm atau 10 mg per liter sama. Ya, ini tingkat aplikasinya. Ini penggunaan secara umum ya. Tetapi kalau kita ingin membuat sistemnya, misalnya kita untuk simbiotik atau aqua mimicry ini, dia lebih tinggi butuhnya 50 ppm atau 50 mg per liter. Mungkin nanti kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang aqua mimicry ini, ya, atau simbiotik dengan perlakuan fermentasi dedak ini. Tapi kalau secara umum kita cukup dengan 10 ppm ini. Kita lihat dulu kandungan nutrisi dari rice bran ini atau dedak ini. Ya. Pertama karbohidrat, ya, dia memiliki karbohidrat yang cukup tinggi, ya, 50-60%. Ini perkiraan karena ada beberapa literatur yang berbeda, tapi gambarnya sekitar ini ya. Proteinnya sekitar 12-17%, lemaknya 7-3%, dan serat kasarnya itu 12-25%. Nah, ini yang harus kita kurangi dengan fermentasi ini. Karena kalau serat kasarnya tinggi, nanti sulit dicerna, ya, dicerna oleh kopepot, jangan kita biar. Nah, ini gambar secara umum kandungan dari dedak ya, rice bran. Kemudian juga vitaminnya cukup banyak nih, ada vitaminnya, ada B1, B2, B3, B5, dan juga B6 ini ya.
Ini vitamin. Kemudian juga mengandung mineral, ya, ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, dan magnesium. Jadi cukup lengkap kandungan rice bran ini. Sehingga memang potensinya cukup besar sebagai pakan atau untuk menumbuhkan kopepot ini. Bahkan kadang rice bran ini, fermentasi rice bran ini digunakan juga untuk bahan baku pakan. Ya, bahan baku pakan karena memang kandungan nutrisinya cukup lengkap. Nah, sekarang kita akan membuat fermentasi ledak. Ya, yang pertama kita lihat dulu tujuannya untuk apa sih kita membuat fermentasi ini. Kenapa tidak kita langsung aja ledak, tapi kita harus fermentasi dulu. Ada beberapa tujuannya di sini kita fermentasi. Yang pertama, memecah senyawa kompleks menjadi sederhana. Jadi kalau dedak ini kan masih dalam bentuk karbohidrat, maka perlu dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana, ya, dalam bentuk monosakarida, sehingga nanti lebih mudah dicerna. Yang kedua, untuk meningkatkan nilai nutrisi. Ya, jadi biasanya kalau sudah difermentasi ini beberapa komponen ya seperti protein itu akan meningkat, ya, atau juga kandungan yang lainnya asam aminonya misalnya ini akan lebih lengkap. Kemudian yang ketiga menguraikan asam fitat, ya, di mana asam fitat ini dikatakan sebagai anti nutrisi, ya, karena apa? Asam fitat ini bisa mengikat fosfor, bisa juga dia mengikat protein yang ada dalam bahan pakan tersebut, sehingga perlu kita uraikan fitat ini, ya, sehingga tidak mengganggu nutrisi yang lain seperti protein tadi ya maupun fosfor yang ada dalam bahan dedak ini. Kemudian yang keempat, mengurangi kandungan serat. Tadi ya seratnya tinggi kita kurangi agar tadi mudah dicerna. Inilah tujuan dari mengapa kita melakukan fermentasi dedak tersebut. Jadi saya ulangi lagi bahwa fermentasi dedak ini tidak hanya untuk menumbuhkan kopepot saja, tapi biasanya digunakan untuk sebagai bahan pakan, ya, bahan pakan supaya nilai nutrisinya tinggi. Kemudian metodenya bagaimana fermentasi ini? Ada dua metode yang saya sampaikan di sini. Yang pertama kita menggunakan ragi roti atau ragi tape. Nah, ini biasanya dia anaerob, ya, tidak butuh oksigen, ya, tidak butuh oksigen, sehingga nanti ketika pelaksananya ya, kita tutup rapat supaya oksigennya tidak masuk dalam atau tidak mempengaruhi proses fermentasi ini. Nah, biasanya kita menggunakan Saccharomyces, ya. Saccharomyces ini kan ada pada ragi tape atau ragi roti, gitu ya. Ada juga yang menggunakan aspergillus, ya, aspergillus. Jadi sekali lagi ini reaksinya anaerob, ya. Kemudian yang kedua kita menggunakan bakteri atau probiotik. Ini aerob, ya, butuh oksigen kalau ini. Nah, ini biasanya kita menggunakan bakteri dari jenis Bacillus, ya, bakteri heterotrof untuk menguraikan bahan organik tersebut. Kita satu persatu dulu. Yang pertama menggunakan ragi roti atau ragi tape Saccharomyces, ya, cerevisiae. Apa yang kita butuhkan? Kita coba buat 10 kg dedak, ya, kemudian diayak, ya. Ini kita ayak supaya nanti material kita masuk ke tambah itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton, tidak mengendap ke dasar karena partikelnya terlalu besar sehingga perlu diayak. Nah, nanti dedak halus yang kita peroleh, ya, kemudian kita tambah air, ya, 3 liter air tawar kita tambah, kita rendam untuk proses hidrolisis, ya. Kita tambahkan. Nah, ini kita tambahkan 3 liter air untuk 10 gram ini. Jadi kira-kira nanti dia tidak kering tapi juga tidak terlalu basah. Tambah 3 liter air tawar.
Kemudian direbus selama 30 menit. Ini juga untuk membantu hidrolisis supaya nanti maksimal dalam proses fermentasinya. Setelah kita rebus sekitar 30 menit, ya, kemudian kita kering anginkan. Karena kalau kita kering anginkan, dalam kondisi panas kita masukkan ragi tadi atau Saccharomyces tadi, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Sehingga kita kering angin dulu. Setelah kering ya, atau setelah dingin, kemudian kita taburkan untuk 10 kg ini kita butuh 20 sampai 30 gram ragi tape. Ya, atau ragi roti. Ya. Jadi kalau per kilonya 2 sampai 3 gram. Jadi kita 10 kilo, kita kira-kira butuh 20 sampai 30 gram. Kita taburkan secara merata. Ya, kita merata. Setelah semua merata, kemudian kita masukkan dalam wadah tertutup. Ya, misalnya kita menggunakan ember atau blong yang tutupnya, ya, masukkan. Karena tadi ini memang reaksinya anaerob, tidak butuh oksigen, ya, tutup rapat. Kemudian setelah 48 jam, ya, nanti proses akan berlangsung dengan baik, ya, dengan ditandai dengan bau yang sudah baunya sudah terbentuk, ya, baunya cukup kita kenali dari baunya itu agak wangi gitu, ya. Kemudian ditambah air, tambak, dan diaduk. Ditambah air, berapa penambahan air? Ya, kira-kira artinya tidak ini kalau bahasa Jawanya itu nyemek-nyemek gitu ya, ditambah air gitu ya. Tambah air saja sedikit. Nah, kemudian setelah kita tambah air, kita aduk-aduk gitu ya. Nah, kemudian besoknya atau 2 hari berikutnya itu sudah bisa kita tebar ditambah. Dan untuk penebarannya tidak harus sekaligus 10 kg kita tebar, mungkin bisa bertahap, bisa 3 kg, kemudian 4 kg, ya, tergantung kebutuhan kita. Intinya tidak harus 10 kg kita masukkan standar. Ya, bisa 3 kg, 4 kg, 3 kg, atau mungkin 5 kg, kemudian 5 kg. Dan biasanya ini nanti kopepot akan mendominasi, akan tumbuh dengan baik setelah 7 sampai 10 hari. Nanti kopepotnya akan tumbuh dengan baik. Yang kedua, kita menggunakan probiotik, ya, dalam hal ini Lactobacillus. Dia bersifat aerob atau membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Yang pertama kita siapkan, kita timbang 10 kg bedak yang telah diayak tentunya. Kemudian masukkan ke dalam wadah, ya, bisa blong atau ember. Setelah itu kita tambahkan air, ya, 5 kalinya dari ini, kita 50 liter. Ya. Kemudian ini kita gunakan air laut, ya, air tambak kita. Setelah itu kita masukkan sodium bikarbonat 1 kg. Apa fungsi dari sodium ini? Sodium bikarbonat ini fungsinya sebagai penyangga pH. Karena nanti kalau dalam proses yang terjadi, pH itu akan turun karena pengaruh dari aktivitas Bacillus ini. Ya, CO2-nya akan banyak dihasilkan sehingga pH akan turun. Jadi perlu kita tambah sodium bikarbonat NaHCO3 sebanyak 1 kg. Kemudian juga masukkan probiotik yang berbasis Bacillus, ya, yang termasuk bakteri heterotropis ini. Ya, kemudian diaduk sampai rata, kemudian diinkubasi selama 48 jam, ya. Selama 48 jam ini nanti bisa kita tebar ditambah. Ini lebih simpel, ya, lebih simpel. Nah, diharapkan nanti setelah 7 sampai 10 hari kopepot akan tumbuh dan mendominasi di tambak kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat.
dan bisa diaplikasikan oleh petambak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.